Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ba'du. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Syariah Profesor Dr. Haji Saifullah SHM Hum. Yang terhormat Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Bapak Kiai Haji Dr. Badruddin Muhammad MHI. Yang terhormat Wakil Dekan 2 Bagian AUPK Ibu Dr. Khairul Hidayah SHMH. Yang terhormat para ketua jurusan dan wakil jurusan, dan terkhusus adik-adik mahasiswa yang berbahagia. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi perlindungan, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam situasi sulit pandemi ini kita masih bisa dipertemukan sekalipun melalui pertemuan jarak jauh. Semoga hal-hal tersebut tidak mengurangi semangat kita untuk menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang berprestasi, khususnya di dalam bidang pendidikan. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, sebelumnya ingin saya perkenalkan terlebih dahulu bahwa nama saya adalah Dr. Suwandi MH. Jabatan saya di Fakultas Syariah ini adalah Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya kalau perguruan tinggi itu, tepatnya universitas, dipimpin oleh rektor dan 4 pembantu rektor, begitu pula di tingkat fakultas dipimpin oleh dekan dan 3 wakil dekan, kemudian di bawahnya ada jurusan-jurusan atau prodi-prodi. Di Fakultas Syariah ini ada prodi hukum ekonomi, ada prodi hukum keluarga Islam, kemudian hukum ekonomi syariah, kemudian hukum tata negara, dan yang terakhir adalah ilmu Al-Quran dan tafsir. Adik-adik sekalian yang saya hormati, di dalam kerja bidang kemahasiswaan dan kerjasama ini, saya dibantu oleh organisasi mahasiswa intrakampus yang disingkat dengan OMIK. Nah, mereka adalah kakak-kakak tingkat saudara, kakak-kakak tingkat saudara yang membantu, pada akhirnya membantu adik-adik tingkatnya atau membantu seluruh mahasiswa dalam wilayah fakultas. Yang pertama adalah senat. Nah, senat ini kalau di dalam tatanan hukum negara mereka bagaikan DPR, termasuk orang-orang yang memiliki kewenangan di bidang legal. Kemudian di bidang tanfidiyahnya atau pelaksanaannya atau eksekutifnya dalam konteks negara adalah DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Nah, Dewan Eksekutif Mahasiswa ini wilayahnya seluruh fakultas. Kemudian di bawah itu ada namanya dulu HMJ, HMJ atau Himpunan Mahasiswa Jurusan, sekarang menjadi Himpunan Mahasiswa Prodi. Baik di Prodi Hukum Keluarga, kemudian di Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dan di Prodi Hukum Tata Negara, termasuk juga Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Mereka adalah orang yang siap memberikan pendampingan, bimbingan kepada saudara untuk mencapai apa yang saudara cita-citakan. Saudara jangan lupa bahwa saudara masuk ke perguruan tinggi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini, tepatnya di Fakultas Syariah, itu tentu saudara sudah menentukan pilihan di prodi apa. Sehingga ketika saudara memilih prodi
hukum keluarga, maka saudara tentu nanti akan menjadi sarjana yang ahli di dalam hukum keluarga. Saudara yang memilih hukum ekonomi syariah, tentunya saudara akan dipersiapkan menjadi sarjana yang ahli di dalam hukum ekonomi syariah. Saudara yang masuk di prodi HTN, tentu saudara akan menjadi sarjana yang ahli di dalam hukum tata negara. Kemudian saudara juga begitu yang di IAT. IAT pun saudara akan dipersiapkan menjadi sarjana yang ahli di dalam ilmu Al-Quran dan tafsir. Ini tujuan pertama. Untuk itu di dalam rangka mencapai tujuan-tujuan itu, saudara akan didampingi oleh teman-teman yang tergabung di dalam OMIK tersebut. Sehingga di dalam perkuliahan nanti, ya, karena memang pendekatan antara di SMU dan perguruan tinggi memang berbeda. Di perguruan tinggi itu pendekatannya sudah mandiri betul, sehingga tidak seperti di ketika saudara di sekolah menengah atas itu atau SMU. Maka di perguruan tinggi, tepatnya di Fakultas Syariah ini, kemandirian mahasiswa ini betul-betul menjadi hal yang harus diperhatikan. Untuk itu saudara akan mendapatkan atau menemukan hal-hal yang pertama kali itu dianggap sebuah kesulitan. Maka kakak-kakak tingkat yang tergabung di OMIK itulah nanti akan mendampingi saudara. Ya, bagaimana caranya memprogram, itu akan didampingi oleh kakak-kakak tingkat. Selain kakak-kakak tingkat sampean yang tergabung dalam OMIK itu akan mengajak saudara untuk meningkatkan kualitas akademik saudara, baik melalui seminar ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Yang di dalam Fakultas Syariah itu seringkali diadakan debat hukum. Bahkan Fakultas Syariah pernah menjadi juara 1 debat hukum, baik PT KIN maupun perguruan tinggi umum seluruh Indonesia. Yang sekarang ketika dia sudah menyang, kemudian disekolahkan oleh MK dan DPR. Jadi rebutan dia, karena menjadi juara 1 tingkat nasional di perguruan tinggi seluruh Indonesia. Oleh karena itu saudara harus bangga masuk Fakultas Syariah yang notabene-nya adalah fakultas hukum, dan mahasiswanya mampu mengalahkan perguruan tinggi, tidak hanya perguruan tinggi Islam tetapi juga perguruan tinggi yang umum itu. Nah, ini sekitar lembaga-lembaga yang ada di Fakultas Syariah. Nah, kemudian di sisi lain, selain kemahasiswaan, kerja di Wardek 3 ini adalah kerjasama. Ya, kerjasama ini baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau di dalam negeri sudah banyak sekali, tidak hanya ratusan, banyak sekali, baik itu pengadilan agama, pengadilan umum, korporasi, pengadilan niaga dan lain sebagainya. Kita sudah menjalin hubungan kerjasama dengan mereka. Untuk apa? Agar supaya mahasiswa Fakultas Syariah nantinya ketika menginginkan untuk magang, ya, belajar secara praktikum, itu bisa diterima di lembaga-lembaga tersebut. Termasuk juga kita ada kerjasama dengan luar negeri, ya, dengan luar negeri. Mulai dari yang Asia sampai ke benua Eropa. Bahkan kita di Australia, ya, di Australia kita juga punya hubungan ke sana, kerjasama. Ya. Bahkan kurikulum Ahwalus Syakhsiyah atau hukum keluarga itu pernah diteliti, direview, ya, direview oleh Australia. Hampir setiap tahun McGill Kanada itu mengirimkan beberapa mahasiswanya untuk bisa magang di Fakultas Syariah ini, sehingga nanti saudara ketika sudah pandeminya sudah tidak ada, kembali ke kampus, insya Allah ketika ada dari McGill itu, saudara akan bertemu ke sana, bisa langsung berinteraksi dengan mereka-mereka yang magang di Fakultas Syariah ini. Dengan demikian saudara akan tambah pengalaman baik dalam skill maupun bahasanya. Nah, ini
Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, yang paling penting lagi itu ada hal-hal yang perlu saudara ketahui. Yang pertama, ketika saya ingin mengetahui hal tersebut, saya harus menyampaikan tentang visi misi dulu, di mana visi misi Fakultas Syariah ini mengacu kepada visi misi UIN Malang, yaitu terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Jadi pendidikan apapun yang saudara akan dapatkan nanti itu pasti akan dipadukan antara Islam dan sains dan teknologi, dan itu juga mengakomodir tentang masalah internasional. Kemudian yang Fakultas Syariah itu terwujudnya Fakultas Syariah integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Ini. Nah, dari sana maka saudara adalah pola pembinaan kemahasiswaan Fakultas Syariah dalam paradigma ulul albab, agar supaya apa? Ketika saudara nanti berinteraksi secara internasional, maka yang nasional khususnya yang Islam ini tidak hanyut, tidak hilang. Yaitu yang pertama, berpijak pada 4 pilar kekuatan. UIN Malang ini memiliki 4 kekuatan. 4 pilar kekuatan. Yang pertama adalah kedalaman spiritual, yang selanjutnya keagungan akhlak, kemudian keluasan ilmu dan kematangan profesional. Nah, yang kedua, pembentukan sikap dan mentalitas yang dapat menciptakan keseimbangan zikir, fikir, dan amal soleh. Nanti kalau saudara sudah masuk di kampus atau Fakultas Syariah, seketika pandemi sudah ada, maka saudara akan diajak berzikir, berfikir, dan beramal soleh. Salah satunya di UIN Malang ini setiap akhir bulan seluruh mahasiswa diajak khatmil Quran semuanya setiap akhir bulan. Nah, yang ketiga, pembentukan perilaku yang memiliki kesolehan individual dan kesolehan sosial, sehingga saudara ketika sudah mendapatkan ilmu pengetahuan tidak terhenti di situ, akan tetapi bagaimana ilmu yang saudara dapatkan ini membentuk pribadi yang soleh yang kemudian bisa diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat. Dan yang terakhir, pembentukan kepekaan dalam mengintegrasikan agama dan sains di kancah internasional. Ini yang saya katakan bahwa ketika kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional, nantinya ketika saudara harus bergaul dengan orang-orang internasional, jadi itu tidak boleh luntur. Salah satu contoh kita memang sudah banyak teman-teman yang menjadi atau bekerja di luar negeri. Ada tahun kemarin tuh ada yang diterima di kedutaan Turki, insya Allah ada di kedutaan Turki. Ada beberapa teman yang diterima di kedutaan di luar negeri. Harapan saya nantinya setiap tahun itu harus ada mereka atau mahasiswa yang memang betul-betul bisa meniru kakak-kakak tingkatnya menjadi orang yang berprestasi, karena kalau sudah berprestasi saya yakin nantinya akan menjadi rebutan. Mudah-mudahan 4 tahun ke depan saudara betul-betul bisa mewujudkan menjadi sarjana Fakultas Syariah yang handal, yang diperebutkan oleh khalayak rame. Itu harapan kami. Kurang lebihnya mohon maaf karena waktunya sangat terbatas. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.